Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Herliana Herawati dari kelas IF 204. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus pendidikan Pancasila dengan tindakan intoleransi beragama. Di sini ada background dengan nama saya sendiri, NIM dan kelas saya IF 204 dan ada universitas kesayangan kami semua, yaitu Universitas Cyber Asia. Oke, nextnya di sini ada studi kasus di mana pada tanggal 28 Juni 2025 muncul video di media sosial yang menunjukkan sikap intoleransi terjadi di desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Kabupaten Sukabumi, di mana sekelompok pelajar SMA komunitas Kristen sedang melakukan kegiatan beribadah di villa pribadi di Sukabumi, tetapi kegiatannya harus berjalan dengan mulus, malah mencekam karena sekelompok warga mendatangi villa tersebut memaksa dan membubarkan mereka. Padahal tindakan itu termasuk melanggar nilai-nilai Pancasila atau mencerminkan perilaku warga Indonesia yang katanya berlandasan nilai-nilai Pancasila, tapi buktinya mana? Oke, di sini sudah terjadi berulang kali, tapi si pelaku malah melanggar hukum. Namun sekelompok warga yang tinggal di sekitar merasa terganggu, menuduh kegiatan yang tidak berizin. Apa iya kegiatan kayak gini harus ada izinnya? Oke. Dan mereka juga pelaku ini merampas benda-benda yang diyakini umat Kristen seperti salib, Alkitab. Walaupun pelaku-pelaku ini, oh ya pelakunya itu ada 7, sudah ditangkap. Tapi luka psikologis yang diterima oleh sekelompok pelajar mahasiswa sulit dihapus karena mereka telah merekam aksi pelaku yang termasuk anarkis ya. Merekam itu di dalam ingatan. Kasus ini tuh dapat dapat ditayangkan atau dilihat di kompasiana.com. Oke, di sini ada linknya, link untuk melihat kasus tersebut. Kasus ini jelas melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini mengandung nilai penghormatan terhadap kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Tetapi kejadian tersebut sekelompok pelajar Kristen yang melakukan ibadah malah dipaksa dibubar dan mengalami perusakan simbol keagamaan. Tindak tersebut menunjukkan bahwa masih ada kelompok warga yang merasa kaum mayoritas berhak mengatur dan menolak keberadaan orang-orang yang meyakini di ruang publik. Aneh ya, ada ya orang-orang yang kayak gitu. Padahal kita tuh beragama harusnya bertoleransi yang lebih besar di antara umat-umat agama. Oke, nextnya ada fokus masalah. Oke, fokus masalah di sini pelanggaran kebebasan beribadah. Kegiatan ibadah tersebut dilakukan secara privat di properti pribadi dan tidak melanggar hukum, namun dibubarkan paksa dengan bertentangan langsung dengan jaminan konstitusional kebebasan beragama. Dalil tidak berizin yang dipertanyakan. Artikel mempersoalkan logika bahwa kegiatan ibadah di ruang privat semestinya tidak memerlukan izin dari siapapun. Sikap mayoritas terhadap minoritas. Ada dugaan pandangan kelompok mayoritas merasa berhak mengatur, menolak, bahkan menyerang eksistensi kelompok minoritas beragama bakal di ruang privat sekalipun. Kegagalan negara melindungi warganya sendiri meskipun pasal Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan beragama. Kejadian tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan negara setelah kejadian ini dan menangkap 7 pelaku pelanggaran nilai Pancasila khususnya sila pertama. Tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan tinggi penghormatan
terhadap keyakinan agama masing-masing individu dan kelompok, dampak psikologi korban. Adapun selain kerugian material, ada trauma psikolog para pelajar SMA yang menjadi korban, yang menurut artikel itu sulit dipulihkan begitu saja. Tindakan intoleransi beragama pada tanggal 28 Juni 2025 di Desa Tangkil, Kecamatan Cihadu, Kabupaten Sukabumi ini, sekelompok warga dipaksa membubarkan kegiatan beribadah SMA Kristen di villa pribadi loh. Tindakan anarkis berulang kali dilakukan dan merebut salib Alkitab. Nextnya di sini ada motif penyebab terjadi. Oke, satu, kesalahpahaman soal perizinan kegiatan agama. Dua, sentimen mayoritas dan minoritas. Dominasi kelompok. Tiga, prasangka atau kecurigaan terhadap yang berbeda. Empat, provokasi atau mobilisasi kelompok tertentu. Lima, lemahnya penegak hukum preventif. 6. Minimnya pemahaman nilai Pancasila dan moderasi agama di masyarakat sekitar. Motif dalam kasus ini kemungkinan besar bersifat kombinasi, bukan tunggal, meliputi kesalahan prosedural, sentimen keagamaan mayoritas dan minoritas, kecurigaan sosial, dan lemah penanganan preventif dari aparat yang menegaskan bahwa akar masalahnya bukan soal izin, melainkan cerminan intelora- ite- intoleransi struktural yang masih hidup sebagai masyarakat sekaligus kegagalan implementasi nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Adapun identitas pelaku kelompok warga yang tinggal di sekitar villa, jumlahnya 7 orang yang telah ditangkap dengan kejadian berlangsung. Mereka bukan individu tunggal, melainkan bertindak secara kelompok atau kolektif. Artikel menyebutkan identifikasi nama, organisasi, atau afiliasi dari pelaku hanya disebut sebagai sekelompok warga. Adapun bentuk tindakan yang dilakukan pelaku intimidasi dengan mendatangi villa dan memaksa peserta ibadah bubar. Dua, tindakan anarkis perusahaan merusak barang dan fasilitas villa. Tiga, merampas simbol keagamaan seperti salib, Alkitab. Empat, menciptakan situasi mencekam. Tindakan itu menimbulkan trauma kepada korban. Berarti minimnya mereka mengerti bahwa sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa, walaupun berbeda agama. Di sini ada modus yang digunakan pelaku. Satu, menggunakan dalil administrasi sebagai pembenaran bahwa modus pertama yang digunakan pelaku menuduh kegiatan ibadah tidak memiliki izin. Dalil ini digunakan sebagai pintu masuk yang menglegmentasikan tindakan mereka seolah mereka tidak bertindak dasar penegak aturan, bahwa artikel menegaskan bahwa berlangsung villa pribadi dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya, mendatangi